Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Sistem Informasi, atau mungkin ada yang menyebutnya dengan Sistem Informasi Manajemen, atau bahkan ada juga Manajemen Teknologi Informasi. Itu nggak apa-apa, itu sama aja, karena yang dibahas nanti akan sama. Nah, kenapa ini harus dipelajari? Karena ini sebenarnya ilmu gabungan. Jadi yang pertama ilmu manajemen, kemudian yang kedua ilmu komputer. Ada teknologi informasi di sana. Seperti yang kita tahu bahwa kita sekarang hidup di zaman di mana perkembangan teknologi itu sangat luar biasa berkembangnya. Sekarang orang-orang kalau nggak megang handphone itu ada yang kurang dalam hidupnya. Berangkat ke kampus, berangkat ke kantor, berangkat kerja, handphone ketinggalan, balik lagi dia ke rumah. Kenapa? Karena informasi memegang peranan penting. Sehari aja kita nggak terkoneksi dengan informasi yang ada, kita nggak buka sosial media, kita nggak buka chat application dan lain sebagainya, itu ada yang kurang banget gitu. Nah, ada juga yang menyebut kebutuhan sekarang sandang, pangan, papan, kuota, pulsa. Jadi seberapa pentingkah teknologi informasi atau sistem informasi bagi diri kita pribadi, bahkan bagi sebuah perusahaan, instansi, organisasi, atau bahkan sebuah negara, itu penting banget. Karena itu di sini ada mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Di dalam perkuliahan ini biasanya di dalam beberapa buku yang dibahas seperti ada Raymond McLeod dan lain sebagainya, hal yang dikenalkan pertama kali itu adalah teknologinya. Jadi teknologi sistem informasi itu apa aja. Kalau itu kita akan melihat sejarahnya teknologi informasi itu seperti apa. Kita akan lihat di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan rentang waktu. Jadi ada dua bagian yang berbeda, yaitu dari tahun 1940 ke belakang, masa lampau, kemudian 1940 ke depan, masa sekarang. Kenapa? Karena komputer dibagi dua era itu. Bayangkan komputer pertama kali itu ditemukan tahun 1833. Jadul banget. Jadi zaman dulu banget itu komputer sudah ditemukan. Jadi bukan barang baru. Ratusan tahun yang lalu komputer itu sudah ada. Hanya bedanya ketika tahun 1940 ke belakang bentuknya itu bukan alat elektronik. Jadi nggak ada layar, nggak ada keyboard. Itu semuanya seperti alat-alat mekanik. Seperti lihat di gambar itu ada analytical engine. Itu komputer pertama kali. Nanti kita akan lihat apa sih bedanya dengan yang ada sekarang. Kemudian yang 1940 ke depan sampai sekarang yang kita lihat, yang kita pegang dan kita lakukan untuk pekerjaan kita sehari-hari itu bentuknya sudah seperti yang ada saat ini. Nanti masa depan komputer itu nggak akan lagi berbentuk ada layar monitor, ada keyboard, ada mouse, mungkin akan berbeda. Komputer bisa aja berbentuk kayak orang dan macam-macam. Era sebelumnya juga udah ada tuh komputer. Ribuan tahun yang lalu itu ditemukan sempoa. Ya yang itu ya, kita untuk ngitung karena itu alat bantu ngitung. Komputer itu dari kata compute, alat buat ngitung. Jadi untuk membantu ngitung itu dulu ada alat sempoa. Kemudian ada John Napier, itu menciptakan metode logaritma. Logaritma ini matematik ya, nanti akan beda dengan algoritma. Ada namanya itu tahun 1617, lebih dulu lagi. Jadi kita mungkin lagi buat keris itu, ganting dan macam-macam. Kemudian alat ini dipakai untuk melakukan operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian ada juga ilmuwan, ini dari Uzbekistan, namanya Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ini cikal bakal sebuah ilmu, konsep yang namanya algoritma atau algoritma. Nah, algoritma inilah yang membuat komputer bisa berkembang secerdas ini sekarang. Gitu, komputer bisa melakukan hal-hal yang lebih super lagi itu karena ada algoritma di dalamnya. Ada robotik, ada bahkan mobil yang bisa jalan sendiri. Itu semua algoritma isinya. Jadi itu ditemukannya tahun kapan? Tahun 770 sampai 840 Masehi. Konsep itu dikembangkan.
terus menerus sampai sekarang konsep itu ada. 1642 ada namanya Blaise Pascal, itu pasti kita kenal ya. Ini menciptakan mesin hitung yang namanya Pascaline. Kalau lihat di gambarnya, ini Pascaline. Ini ada seperti tombol-tombol gitu yang diputar-putar, kemudian di sini ada angka-angkanya. Kalau tombol ini diputar, maka dia akan mengeluarkan angka tertentu. Dan di sini ada perhitungannya mau ditambah, dikurang, dan seterusnya. Nah, itu komputer. Kemudian ada lagi yang membedakannya adalah alat menyimpan data ya. Kalau sekarang kita nyimpan datanya di flash disk, ada di MMC, memory card. Kalau dulu orang ada yang bawa hard disk eksternal, tapi sekarang mungkin udah jarang, banyak yang nyimpennya di cloud. Cloud mungkin istilahnya udah sering kita dengar. Gampangnya kalau teman-teman punya Google Drive itu cloud, penyimpanannya di internet. Jadi kita nitipin data kita itu nggak lagi di flash disk, nggak lagi di CD, di floppy disk itu nggak, tapi kita simpan di internet. Namanya cloud, menyimpan di cloud. Kalau dulu nyimpan datanya gimana sih? Nah, pakai punch card namanya. Jadi dia kertas itu dilobang-lobangin. Tapi di atas lubang atau di sampingnya itu ada angka-angka yang menandakan dia ada posisi di mana. Nah, ini punch card. Tahun berapa ketemunya? 1890. Oh, nenek kita aja belum lahir itu. 1890. Nah, ini udah ada konsep. Nah, inilah yang penggunaan penomoran biner. Jadi waktu itu memang sudah diciptakan. Sekarang pun konsep ini yang dipakai untuk melakukan penyimpanan. Kayak mana sih ngebuatnya? Wah, ada alatnya. Ini namanya mesin penjadwalan Hollerith. Nah, jadi alat itu dibolong-bolonginnya di sini. Sekarang kita balik lagi, kita lihat analytical engine. Mesin ini yang menemukan adalah Charles Babbage. Tahun 1822. Karena itu bapak komputer itu Charles Babbage. Bukannya Steve Jobs atau Pak siapa ya? Atau Pak Mark Zuckerberg atau yang punya Microsoft Bill Gates, bukan. Jadi bapak komputer namanya Charles Babbage karena dia yang menemukan konsep komputer. Ini lihat komputer, ini ada analytical engine. Alatnya masih tersimpan sekarang di museum. Alat ini punya 4 fungsi. Kita lihat, yang pertama adalah input, yang kedua adalah memory, kemudian diproses dan output. Beda dengan kalkulator. Kalkulator itu input, memory, nggak ada memory, jadi input, proses, output. Walaupun bentuknya lebih mirip komputer dan kalkulator, tapi kalkulator tidak disebut dengan komputer. Kenapa? Tidak punya memori, nggak punya tempat penyimpanan data. Karena itu kalau kita ke toko komputer mau beli kalkulator nggak, Pak beli komputer dong merek Casio gitu nggak. Jadi tetap kalkulator. Dia alat untuk hitung. Ini alatnya, ini ada seperti gear yang diputar-putar untuk menentukan angka. Pakai apa sih nyimpennya? Ada USB flash disknya? Oh, nggak ada. Nyimpennya pakai punch card. Jadi alat ini nanti akan mencetak kartu yang dilobang-lobangin tadi untuk menyimpan data. Era ini berlanjut. Berlanjut terus sampai 1854 ketemulah alat-alat yang sudah berbentuk mesin-mesin. Nah, ini alat yang ada yang diberi nama Mark I waktu itu. Kemudian setelah itu 1940 muncul deh sebuah teknologi setelah 1940. Nah, ini komputer generasi pertama. Namanya ENIAC. Singkatannya Electronic Numerical Integrator and Calculator. Ini komputer pertama kali. Ini generasi pertama komputer yang nemuin 2 orang. Ada John W. Maclay dan John
per excerpt. Agak susah, agak belibet ngomongnya. Ini dari University of Pennsylvania. Woi, itu nggak salah sebut. Kayak apa sih komputernya? Nanti ada videonya setelah ini. Jadi, ENIAC ini besar banget ukurannya. Butuh ruang 500 meter persegi. 3 kaplingan. Kemudian ada 18.000 tabung ampa. Relaynya ada 75.000. Jadi colokan di rumah ada 10 aja udah ribet. Ini 75.000 colokan relay. Relay ding. Kemudian saklarnya, relay dan saklar 10.000 kapasitor, 70 resistor. Kalau dioperasikan butuh daya 140 kW, beratnya lebih dari 30 ton. Itu komputer apa truk 30 ton. Kemudian menempati ruangan 167 meter. Begitu dia hidup, itu mungkin ada mesin mesin pembangkit listrik dan lain sebagainya untuk menghidupkan. Jadi luar biasa besar. Apa kehebatannya? Bisa Photoshop, Corel, atau main game, main Watchdog, main apa lagi? Nggak bisa. Ini cuman untuk ngitung. Hanya 10 digit angka. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Yang bisa dilakukan adalah menghitung 10 digit angka. Kayak apa sih dia ngitungnya? Pokoknya kalau orang biasa ngitung dengan kemampuannya, itu 1 detik itu akan sama dengan 300 hari orang mengerjakan pekerjaan manual. Jadi luar biasa kencang dan cepat. Nah, ini videonya. Nah, ini merupakan komputer ENIAC waktu itu. Memang diciptakan waktu Perang Dunia Kedua. Jadi lagi seru-serunya perang. Ini para peneliti dan engineering ini membuat komputer waktu pertama kali. Nah, ini 2 orang ilmuwan tersebut. Ada dua-duanya namanya John, tapi saya nggak tahu satunya John yang mana, satunya John yang mana. Pokoknya John aja. Kalau dipanggil John, dua-duanya noleh. Pasti ini orang-orang. Nah, ini penampakan komputernya. Ini ada kabel-kabel, ada lampu-lampu, terus jangan harapin teman-teman punya layar monitor flat touchscreen seperti sekarang ini. Ini layar monitornya. Jadi monitornya hanya terdiri dari lampu-lampu yang dikasih angka seperti di atas. Nah, ini pengoperasiannya luar biasa. Jadi ada yang jongkok, entah masang apa ini. Ini mungkin biar kelihatan kerja waktu di shooting ya Bapak ini ya. Set. Nah, jangan ada juga mikir akan ada tombol keyboard yang nyaman. Ini keyboardnya seperti ini, alat inputnya puter-puteran aja isinya kayak di kompor gas gitulah. Nah, kemudian setelah diputar-putar, angkanya ini akan menampilkan perhitungan. Lampu-lampu tersebut akan menunjukkan di mana angka yang diinput dan angka yang dihasilkan setelah melalui proses. Membutuhkan banyak tim kru. Ini ada ibu-ibu dan mbak-mbak. Mereka juga menjadi salah satu kru komputer. Jadi ahli-ahli komputer itu nggak cuma cowok yang mendominasi, bahkan programmer pertama itu cewek. Karena itu bahasa cewek itu memang agak sulit dimengerti. Nah, ini bekerja bersama untuk mengoperasikan 1 unit komputer yang bernama ENIAC. But ENIAC had proven that computers could be constructed. Nah, kalau yang ini berbeda lagi. Ini yang von Neumann, dia yang membuat Central Processing Unit. Ini jasanya besar banget ini sekarang ini. Karena dengan adanya Central Processing Unit, kita jadi bisa mengolah data dan membuat komputer itu bisa mengambil
sebuah keputusan yang sekarang saat ini sudah ada di komputer-komputer era sekarang. It was to have a processing unit, a controlling unit, memory, input, and output. But most importantly, in the evolution of computers, it would hold its programming internally in its memory. Internally held programs give computers their power and versatility, because an internal program can modify what it does based on data or the results of computations. Von Neumann's paper proposed a machine that truly had a general-purpose capability. In this paper, Oke, setelah tadi kita sudah lihat tayangan bagaimana mesin yang bernama ENIAC ini, yang merupakan komputer pertama kali itu beroperasi, yang kita tahu tadi sudah kita lihat sama-sama videonya, ukurannya luar biasa besar, tapi memang kemampuannya tidak seperti sekarang. Tapi coba deh bayangin, itu di tahun 1940-an, sekarang tahun 2000-an, 2020. Perkembangannya sudah sangat besar, sudah sangat pesat sekali, bahkan eranya itu sekarang sudah sangat berganti. Era-era operator yang tadinya dilakukan oleh orang, ini sudah banyak dilakukan oleh mesin. Kemudian tidak berhenti dari situ, komputer generasi pertama ini kita lihat ada mesin von Neumann, itu tahun 1945. Perkembangannya juga sangat besar. Kemudian di tahun selanjutnya ini ditemukan CPU pertama kali. Jadi Central Processing Unit ini pertama kali ditemukan pada zaman tersebut. Kita lihat ini infrastrukturnya. Kemudian di sini ada frameworknya. Bagaimana kita melihat di sini ada input dan output system. Input itu seperti keyboard, mouse dan sebagainya. Output system itu kita lihat ada monitor dan macam-macam. Dia masuk ke dalam sebuah mesin yang ini diproses. Nah, ini namanya Central Processing Unit. Setelah diproses di dalam sini, baru dari control unitnya dia akan ditaruh ke main memory. Jadi ada tempat penyimpanan. Di awal udah kita bahas bahwa komputer itu terdiri dari input. Ini inputnya ada di sini. Prosesnya ada di dalam Central Processing Unit. Kemudian ada output dan ada memory. Ada yang udah pernah lihat ini belum ya? CPU belum ya? Banyak yang salah kaprah kalau dia ngomong CPU, ditunjukannya yang kotak besar itu sebenarnya casingnya. Itu casing komputer, itu bukan CPU, tapi CPU itu adalah prosesornya yang di dalam. Yang sekarang udah kayak i3, i5, i7 generasi ke-7, ke-8, ke-9 dan seterusnya. Intinya CPU itu adalah prosesor. Bentuknya kecil kalau sekarang, kotak kecil banget, tipis banget, kayak permen, lebih kecil lagi. Tapi lihat zaman dulu segede gini. Nah, ini bapak ini berdiri, CPU-nya itu lebih tinggi dan lebih besar. Ukurannya sangat besar banget deh pokoknya. Entah ini alat apa aja, tapi ini adalah CPU pertama kali. Abang ini yang nemuin CPU-nya. Kemudian perkembangan selanjutnya di tahun 50. Nah, tahun ini mulai bergerak industri-industri komputer di 1950-an. Pada saat itu muncul perusahaan besar seperti IBM, memunculkan produk seperti IBM 605, IBM 701, itu komputer yang dipakai untuk aplikasi bisnis. Jadi tahun 50-an itu pabrik komputer udah keluar. Nah, komputer yang dibuat ini Univac contohnya. Kemudian ada IBM, bentuknya udah mulai kecil, udah mulai ada tampilan kayak monitornya, ini udah ada tempat duduknya. Kalau tadi orang yang ENIAC itu mengoperasikannya sambil lari-lari, sambil berdiri, sambil jongkok, tapi ini udah ada kursinya. Udah normal, udah kayak kita sekarang ini. Nah, ini IBM, produk-produknya seperti ini. Bentuk komputernya kalau casingnya ini bisa segede 3 kali mesin fotokopi ya. Ini 4 kali mesin fotokopi. Nah, besarnya seperti itu. Ini IBM waktu itu mengeluarkan. Nah, ini adalah komputer generasi pertama, generasi komputer yang bentuknya kayak monster, yang gede-gede banget, tapi kemampuannya kecil, kurang banget dia kalau disebut komputer zaman sekarang.
beralih lagi dari komputer generasi pertama. Tadi kita ngomongin generasi pertama, sekarang ada komputer generasi kedua. Wah, ini dari tahun 59 bertahan sampai 64. Apa bedanya? Tentunya ukurannya lebih kecil, kemudian dia ada bahasa pemrograman tingkat tinggi, itu ada Fortran, Formula Translation, ada COBOL, dan seterusnya. Kemudian tempat memori utamanya itu magnetic core storage. Udah ada hard disknya, udah ada piringan magnetiknya untuk nyimpen data. Kemudian ada penyimpanan luar, itu magnetic tape. Magnetic tape anak 90-an atau 20-an ini pasti udah pernah lihat. Yang kalau dulu ada kaset, yang kalau diputer pakai pulpen, nah itu magnetic tape. Di dalamnya itu ada item-item, ya enggak? Ada item kecil, nah itu magnetic tape yang sering ditarik-tarik. Kemudian ada magnetic disk. Kalau dulu ada floppy disk, mungkin zaman TK kali ya, atau zaman SD ada apa namanya floppy disk. Itu kalau dibuka, itu dalamnya ada piringan hitam kecil, nah itu magnetic disk. Kemudian pengoperasian di generasi kedua ini sudah real time, sudah real sharing, ukurannya lebih kecil dan operasinya sudah jutaan per detik. Jadi udah meningkat banget dari komputer generasi pertama. Kemudian kalau kita lihat ini bentuknya seperti ini. Ini kalau tadinya pakai dioda, pakai tabung, ini diganti ke pakai transistor, jadi lebih kecil. Jadi perangkat-perangkatnya itu lebih kecil-kecil. Nah ini bentuk mini komputer waktu itu. Masih segede lemari rumah lah ya. Tapi sudah lebih kecil. Kemudian berkembang lagi kita sekarang. Ini komputer generasi ketiga. Dari 64 sampai tahun 70-an. Ini peningkatan pesatnya itu dari sisi software. Kemudian kapasitas memorinya jauh lebih besar. Listriknya lebih hemat dan multitasking dan multiprocessing. Komputer zaman generasi 1, 2 kalau buat ngitung-ngitung aja nggak bisa buat yang lain. Kalau cuman buat aplikasi teknik, dulu itu banyak komputer yang cuman mecahin sandi peperangan, itu diciptain komputer, fungsinya cuman itu aja. Nggak multitasking, nggak multiprocessing. Tapi di generasi ketiga, ini sudah mulai diperkenalkan sambil sambil ngetik, kita sambil dengerin MP3 dan lain sebagainya. Nah, ini kita lihat bagaimana si Steve Jobs ini mengeluarkan komputer Apple waktu pertama kali. Kita lihat tayangan berikut ini. Shoo. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. All of the images you are about to see on the large screen will be generated by what's in that bag. Baiklah, inilah si Steve Jobs. Wah, ini yang pemilik perusahaan Apple, sebuah perangkat komputer. Ini dia memperlihatkan Macintosh untuk pertama kalinya. Seperti apa komputer itu? Nah, bentuknya kayak microwave. Kemudian mouse-nya bisa buat nimpuk maling. Nah, ini floppy disk. Kita lihat seperti apa. Bayangin waktu itu dengan tulisan jalan kayak gini aja, itu penontonnya semua teriak loh. Mereka seperti melihat sebuah keajaiban gitu. Kenapa? Ini tahun 80-an memang udah canggih banget. Jadi ada komputer, waktu itu dikenalkan PC. PC itu personal komputer, jadi setiap orang itu bisa beli komputer dan dibawa pulang ke rumahnya.
Dan apa yang bisa dilakukan PC pada saat itu sudah bisa desain untuk menggambar. Ini luar biasa. Kemudian ini untuk media ngetiknya, ada word processingnya. Jadi sudah mengetik, mengenalkan font. Nah ini Excel-nya, spreadsheet. Jadi untuk pengolahan angka juga sudah ada. Keunggulannya dipakai untuk mendesain. Ini jenis-jenis font yang sudah bisa diciptakan. Nah ini bahasa pemrograman. Kalau tadi ada disampaikan dengan bahasa pemrograman, udah bisa selfie. Sayang TikTok belum ada aja waktu itu. Nah bisa untuk bermain game. Jadi sudah sangat luar biasa lengkap waktu itu Apple pertama kali. But today, for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Oke, nah itu tadi sampel-sampel komputer pada saat itu. Sekarang kita lihat bagaimana ini komputer generasi keempat, ini sampai tahun 80-an. Bentuknya pasti sudah lebih dekat dengan kita. Yang udah ada zaman sekarang ini, ada microprosesor, semikonduktor, kemudian ada memori komputer juga di dalamnya yang pasti pergerakannya lebih cepat. Untuk memproses datanya itu akan lebih cepat walaupun ukurannya menjadi sangat kecil, lebih kecil. Nah, ini komputer-komputer kecil saat ini sudah dikembangkan di tahun 80-an. Nah, ini contoh komputernya. Kalau kita lihat di sini, ini tadi yang di tayangan video sebelumnya itu masuk di komputer keempat, ada Apple 1, Apple 2. Waktu itu memang perusahaan yang tinggi, yang besar itu seperti Microsoft, kemudian ada juga Apple itu meningkat bersaing. Waktu itu memang Bill Gates punya Microsoft, itu penjualannya luar biasa, tinggi, pemakaiannya banyak banget sampai dia ditegur sama institusi yang menaungi konsumen di sana bahwa ini nggak boleh monopoli gitu perusahaan tersebut Microsoft. Akhirnya datanglah Steve Jobs menemui si Bill Gates, si gerbang tagihan Bill Gates. Steve Jobs, pekerjaannya Steve. Nah ini mereka akhirnya si Steve Jobs ngomong ke Microsoft kalau mau dibantu tolong biayain Apple untuk berdiri. Akhirnya Microsoft nggak sendirian, akhirnya dibantulah Apple tersebut dan sekarang menjadi dua perusahaan raksasa yang sangat besar-besar, bahkan pemiliknya menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia. Begitu. Nah ini sekarang komputer generasi kelima, generasi ke depan, zaman depan ini akan berbeda bentuknya komputer generasi tersebut. Kalau kita lihat ini ada robotik dan lain sebagainya, bahwa ciri-ciri komputer masa mendatang ini lebih canggih, lebih murah, dan memiliki kemampuan punya kemampuan melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir. Serta komputer generasi ke depan, yang dimaksud generasi ke depan itu generasi sekarang ini komputer mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Komputer itu punya kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, kita akan coba melihat tayangan-tayangan sebagai berikut ini. Has developed a male version of its Android robot, Actroid F, which was first shown to the public last year. These human-like robots imitate the Ini movements merupakan of the salah people satu they're teknologi watching, robot and are currently being placed as observers Jepang. in Ini suka hospitals banget to see how memang patients feel about their presence. menciptakan humanoid ya, jadi robot yang berbentuk manusia. Ini kalau kita lihat dua robot ini saling ngobrol. Bayangin mereka bisa mencerna pertanyaan satu sama lain. Kemudian
Kalau kita lihat robot ini ada dua versi, ada versi perempuan, ada versi laki-laki yang detail banget gitu. Jadi kulit, rambut, mata dan seterusnya itu detail. Bahkan kalau kita lihat matanya ini bukan cuma pajangan tapi ada kameranya. Dan kamera itu dilengkapi dengan face detection yang dia bisa melihat itu siapa yang ada di depan dia dan bisa mengenali orang yang bertemu dengan dia. Jadi kalau kita julurkan tangan kita, dia akan menyambutnya dengan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan. Selain face detection, dia juga bisa melihat movement atau pergerakan ya. Jadi mendeteksi pergerakan dan menampilkan apa yang akan dia lakukan ketika melihat pergerakan tersebut. その形をしているからこそすごい存在感を持っていて、人に与える心理的な影響は他の形。 Nah ini ekstrim juga karena ada sebuah hotel di Jepang yang bekerja sama dengan Microsoft Surface. Ini menciptakan sebuah hotel yang nggak ada karyawannya kecuali robot. Jadi semua karyawannya mulai dari yang ada di room, kemudian yang nyusun-nyusun barang, penerima tamu dan sebagainya itu semua robot. Nah, bahkan ikan-ikan di akuariumnya aja robot. Nah, lucu ya. Kotak sampahnya juga robot yang bisa keliling nyari sampah. Pembayaran semuanya elektronik. Ya, ini ketika ada orang datang dilayani oleh robot. Kalau di ruangan ada robot yang mengontrol seluruh ruangan. Jadi mulai dari AC, TV, dan macam-macamnya itu semua dikontrol dengan robot. Baik, sekian pertemuan pada hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya untuk membahas mengenai teknologi Internet 4.0. Terima kasih.